Selamat datang di pembelajaran daring SD Islam Tompo Kersan, Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Materi yang kedua adalah makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ustazah akan mengingatkan kembali apakah gagasan pokok dan gagasan pendukung itu. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam suatu teks atau paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang mengembangkan gagasan pokok tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Lalu, bagaimana cara kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dapat ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama. Dengarkan teks berikut ini dengan seksama. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertukuan mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, sekarang kita cari gagasan pokok dari bacaan yang telah kalian dengarkan. Apakah kalian sudah menemukan gagasan pokok bacaan tersebut? Ya, gagasan pokok paragraf tersebut adalah sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Apakah kalian tahu? Oke, good. Gagasan pendukungnya adalah seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Sampai pada kalimat terakhir, kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Materi yang kedua adalah makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Tentunya kita bangga dengan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Salah satu wujud kebanggaan tersebut adalah dengan mempelajari dan mencoba beragam makanan tradisional tersebut. Yang pertama ada gudeg. Yang kedua ada nasi pecel. Yang ketiga adalah rendang. Yang pertama adalah gudeg.
Gudeg adalah makanan khas Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Kemudian yang kedua, pecel. Pecel merupakan makanan yang terdiri dari sayur yang direbus dan disiram dengan sambal kacang. Sayuran yang dihidangkan antara lain kacang panjang, toge, mentimun, daun singkong, dan daun kemangi. Bumbu sambal kacang yang disiramkan di atas pecel disebut sambal pecel, yang terbuat dari campuran kencur, gula merah, garam, cabai, kecombrang, daun jeruk purut, dan kacang tanah sangrai yang dicampur, ditumbuk atau diulek. Yang ketiga, rendang. Rendang atau randang adalah masakan daging yang berasal dari Sumatera Barat. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama, menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Selanjutnya adalah tugas kalian. Coba kalian tuliskan pengalaman kalian saat makan makanan tradisional. Hal-hal yang perlu kalian tulis bisa kalian lihat di Bupena halaman 54.2, atau kalian juga bisa melihat contoh yang sudah Ustazah berikan sebelumnya. Materi ketiga adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding semen, kaca, atau seng, bunyi tersebut akan dipantulkan. Contohnya adalah suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Macam-macam bunyi pantul ada 3. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. 2. Gaung atau kerdam. 3. Gem. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Contohnya adalah 1. Suara di kamar mandi terdengar lebih keras. 2. Suara kereta api terdengar lebih keras ketika melewati terowongan. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, biasanya sekitar 10 sampai 25 meter. Bunyi ini sebagian datangnya bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Gaung atau kerdam biasanya terjadi di bioskop, gedung pertemuan, studio, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, gema. Gema terjadi jika bunyi dapat terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya. Karena antara bunyi pantul dan bunyi asli tidak saling mengganggu. Jarak dinding pemantul dengan sumber bunyi sangat jauh. Waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, bunyi pantul masih dalam perjalanan. Akibatnya, bunyi pantul terdengar lebih jelas setelah bunyi aslinya. Dengarkan contoh bunyi gema dan pantul berikut ini. Yang pertama adalah bunyi gema, dan yang kedua adalah bunyi pantul. Teman-teman, kalian ada di mana? Kalian ada di mana? Kalian ada di mana? Teman-teman, kalian ada di mana? Kalian ada di mana? Kalian ada di mana? Wah, sumurnya kering. Wah, sumurnya kering. Wah, sumurnya kering. Setelah kita mempelajari tentang bunyi dapat dipantulkan, yang berikutnya adalah bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Benda-benda yang demikian disebut peredam bunyi. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, itulah materi kita hari ini. Sekarang waktunya kita berlatih. Tugas pertama kalian tadi adalah menulis pengalaman mencicipi makanan tradisional Indonesia. Jangan lupa tulis dengan rapi ya. Tugas selanjutnya adalah kerjakan ayo berlatih di buku pena halaman 62 nomor 1 sampai 3. Alhamdulillah kita telah selesai belajar hari ini. Semoga ilmu kita berkah dan manfaat. Terima kasih telah belajar bersama Ustazah Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.